Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat, bukan? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia secara daring. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks laporan hasil observasi atau yang sering disebut dengan LHO. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan 5M secara ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat belajar, silakan kalian ikuti pembelajaran dari saya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi daring yang pertama, yaitu tentang laporan hasil observasi. Tepatnya pada mengidentifikasi isi dan fungsi teks laporan hasil observasi. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang laporan hasil observasi, ataukah yang biasa disebut dengan LHO, kita perlu menguasai terlebih dahulu konsep atau pengertian dari laporan hasil observasi itu sendiri. Laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang digunakan untuk melaporkan suatu kegiatan atau kejadian atau fenomena alam yang terjadi berdasarkan hasil penelitian ataukah pengamatan. Sebuah laporan hasil observasi pasti memiliki bagian-bagian. Bagian dalam hal ini dinamakan struktur teks. Adapun struktur teks dari laporan hasil observasi yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu penjelasan tentang objek yang dibahas. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan uraian detail mengenai bagian-bagian dari objek. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Dalam hal ini, deskripsi manfaat memuat manfaat dari objek yang dibahas ataukah diamati. Anak-anakku semuanya, yang namanya struktur atau bagian pasti selalu berpasangan dengan sebuah kebahasaan dalam sebuah teks, yaitu teks laporan hasil observasi. Kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ada 6 macam. Yang pertama ada penggunaan kata benda atau frasa nomina. Yang kedua ada pembentukan kata dengan proses afiksasi atau pengimbuan. Yang ketiga ada penggunaan kalimat definisi atau pengertian. Yang keempat ada penggunaan kalimat deskripsi atau penjenisan. Yang kelima ada penggunaan kalimat simplex atau tunggal. Yang keenam atau yang terakhir yaitu penggunaan kalimat kompleks atau majemuk. Untuk penjelasannya nanti bisa dilihat di realisasi contoh. Materi berikutnya yaitu isi laporan hasil observasi. Anak-anakku, untuk bisa menentukan isi dari sebuah laporan hasil observasi, langkah yang harus kita tempuh yaitu dengan menentukan gagasan pokok pada paragraf-paragraf yang ada pada laporan hasil observasi. Setelah ditemukan, simpulkan secara keseluruhan menggunakan kalimat yang sifatnya umum mencakup keseluruhan gagasan pokok yang sudah ditemukan. Baik anak-anakku, karena tadi kita sudah mempelajari 3 materi, tiba saatnya kita pada contoh realisasi teks laporan hasil observasi. Silakan kalian baca, kalian cermati, kalian pahami dengan seksama teks laporan hasil observasi yang berjudul Anggrek Bulan.
love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you. Dari teks Anggrek Bulan tersebut, mari kita identifikasi secara bersama-sama isi dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk mengidentifikasi isi dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Di sini akan saya sampaikan kembali teks laporan hasil observasi yang berjudul Anggrek Bulan. Teks laporan hasil observasi yang berjudul Anggrek Bulan terdiri dari Teks laporan hasil observasi yang berjudul Anggrek Bulan terdiri dari 4 paragraf, di mana masing-masing paragraf dalam teks tersebut sudah menduduki strukturnya masing-masing. Sekarang kita cermati paragraf pertama. Anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis, yaitu tanaman indah yang masuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak dan juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Paragraf 1 di sini atau paragraf pertama merupakan sebuah pernyataan umum. Kenapa dinamakan pernyataan umum? Karena dalam paragraf tersebut memuat sebuah pernyataan atau kalimat umum yang nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain pada paragraf-paragraf berikutnya. Sekarang kita cermati paragraf kedua. Anggrek bulan adalah jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan bisa ditemukan di seluruh dunia, kecuali di benua Antartika. Anggrek bulan pertama kali ditemukan di Maluku dan termasuk ke dalam tumbuhan epifit. Paragraf kedua di sini merupakan deskripsi bagian. Kenapa dinamakan deskripsi bagian? Karena dalam hal ini anggrek itu sudah dijelaskan secara lebih khusus, misalkan memiliki kelopak bunga berasal dari Asia Tenggara maupun pertama kali ditemukan di Maluku. Sekarang kita cermati paragraf ketiga. Anggrek bulan banyak sekali dimanfaatkan buat tanaman hias karena keindahannya. Anggrek bulan mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga lainnya seperti dahlia, melati, mawar, dan lain sebagainya. Anggrek bulan salah satunya yang bisa tumbuh atau hidup cuma dengan digantungkan, jadi nggak banyak membutuhkan ruangan. Pada paragraf 3 di sini merupakan deskripsi manfaat. Kenapa dinamakan deskripsi manfaat? Karena dalam paragraf ini memuat manfaat dari tanaman anggrek tersebut. Sekarang kita cermati paragraf yang terakhir. Cara budidaya anggrek bulan ini termasuk cukup mudah loh, cuma dengan menyetek atau penyebaran biji. Media yang dipakai bisa berupa arang kayu, serabut kelapa, atau potongan batang pohon, genting, ataukah batu bata. Pada paragraf terakhir di sini merupakan penutup teks. Jadi dalam satu teks per paragraf sudah dibagi ke dalam bagian-bagiannya yang dinamakan dengan struktur. Langkah yang kedua yaitu menentukan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi ada penggunaan kata benda atau frasa nomina. Dalam teks LHO Anggrek Bulan ditemukan beberapa kata benda atau nomina antara lain anggrek bulan, tumbuhan, kelopak bunga, mawar, melati, dan lain sebagainya. Frasa nomina di sini atau kata benda di sini merupakan sebuah kata yang sifatnya dibendakan. Yang kedua ada pembentukan kata atau afiksasi. Afiksasi merupakan proses pengimbuhan, bisa berupa awalan, akhiran, maupun awalan dan akhiran. Sebagai contoh,
Kata berbunga merupakan kata yang mendapatkan awalan ber plus kata dasar bunga menjadi berbunga. Kata tanaman merupakan kata dasar tanam plus akhiran an menjadi kata tanaman. Kata mempunyai mendapatkan awalan me plus kata dasar punya plus akhiran i menjadi mempunyai, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kebahasan yang ketiga ada penggunaan kalimat definisi. Dalam teks anggrek bulan ditemukan kalimat definisi, yaitu anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis, yaitu tanaman indah yang masuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga. Penanda dari kalimat definisi yaitu adanya penggunaan kata yaitu. Selain yaitu ada adalah, merupakan, ialah. Itu penandanya. Yang keempat ada penggunaan kalimat deskripsi atau penjenisan. Kalimat deskripsi atau penjenisan yaitu kalimat yang di sini lebih khusus, menjelaskan lebih khusus dari si objek. Sebagai contoh, dalam teks anggrek bulan ditemukan kalimat deskripsi yaitu anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan bisa ditemukan di seluruh dunia, kecuali di benua Antartika. Dan masih banyak contoh yang lain yang bisa ditemukan. Yang kelima yaitu penggunaan kalimat simplex atau tunggal. Kalimat simplex adalah kalimat yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdiri pula dari objek maupun pelengkap. Yang penting dalam kalimat simplex adalah tunggal. Subjeknya tunggal, predikatnya tunggal. Sebagai contoh, anggrek bulan adalah jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan adalah jenis anggrek Orchidaceae. Di sini merupakan subjek, yang mempunyai merupakan predikat, ciri khas kelopak bunga yang lebar merupakan objek. Paham ya kalimat simplex? Yang terakhir yaitu kalimat kompleks atau majemuk. Nah, ini kebalikan dari simplex. Kalau simplex subjeknya harus tunggal, dalam kompleks subjek, predikat, objek bisa ganda. Perhatikan contohnya. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan bisa ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Antartika. Anggrek bulan menduduki fungsi subjek berasal dari menduduki fungsi predikat. Di sini predikat 1. Asia Tenggara itu keterangan 1 dan merupakan konjungsi. Bisa ditemukan merupakan predikat 2. Di seluruh dunia merupakan keterangan 3, kecuali merupakan konjungsi. Di benua Antartika merupakan keterangan yang keempat. Nah, di sini bisa kalian amati keterangannya ada 4. Nah, ciri yang menonjol dari kompleks yaitu menggunakan konjungsi. Ada konjungsi dan maupun konjungsi kecuali. Sampai di sini paham anak-anakku semuanya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan pada langkah berikutnya atau langkah terakhir, yaitu menentukan gagasan pokok, isi dan fungsi teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok teks laporan hasil observasi anggrek bulan. Dari paragraf 1 ditemukan anggrek bulan adalah tanaman indah yang ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia. Paragraf 2, anggrek bulan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali benua Antartika. Paragraf ketiga, manfaat anggrek bulan untuk tanaman hias. Paragraf keempat, budidaya anggrek bulan sangat mudah. Dari mana bisa mendapatkan gagasan pokok per paragraf tersebut? Nah, di sini ada 2 metode yang digunakan dalam menentukan gagasan pokok.
Metodenya yang pertama ada deduktif, di mana di sini pernyataan umum dalam paragraf tersebut terletak di awal paragraf. Dan metode yang kedua ada metode induktif, di mana pernyataan umum atau kalimat umumnya ada di akhir paragraf. Silakan kalian pandai-pandai mengidentifikasi pernyataan umumnya itu ada di awal ataukah ada di akhir. Dari gagasan pokok yang sudah ditemukan, maka kita bisa menentukan isi dari teks laporan hasil observasi anggrek bulan. Isi tadi sudah dijelaskan, merupakan sebuah kalimat yang mencakup seluruh gagasan pokok yang sudah ditemukan. Nah, isinya yaitu anggrek bulan merupakan tanaman indah yang dimanfaatkan dengan mudah sebagai tanaman hias yang ditemukan di seluruh penjuru dunia. Kalau isi sudah bisa ditemukan, maka kita bisa menentukan fungsi dari teks laporan hasil observasi anggrek bulan. Fungsinya di sini memberitahukan kepada masyarakat bahwa anggrek bulan merupakan jenis tanaman hias yang dinobatkan sebagai puspa pesona Indonesia. Dalam hal ini masyarakat jadi tahu, oh ternyata tanaman anggrek itu memiliki nilai lebih. Yang kedua, atau memberitahukan kepada masyarakat atau pembaca bahwa budidaya anggrek bulan sangatlah mudah. Dengan cara setek bisa ya, menyebar biji juga bisa dengan menggunakan medianya yaitu arang, kayu, sabut kelapa ataukah pecahan batu bata. Baik, mudah bukan belajar bahasa Indonesia untuk kali ini? Ya, selamat belajar. Terima kasih. I need somebody who can love me at my best. No, I'm not perfect.